Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Pak Oji. Waalaikumsalam Bu Sal. Gimana Ibu Sal? Apa kabar? Alhamdulillah Pak Oji. Kabar baik. Gimana Pak Oji? Ya gini Bu, saya kan mau sharing bentar sama Ibu kan. Iya. Jadi ada siswa saya kelas 3 sedang prakadin di bengkel, Iya. di bengkel mobil. Di mana siswa tersebut kan jurusannya teknik kendaraan ringan Iya. atau TKR. Jadi karena beberapa alasan seperti alasan warga yang beliau ini anak yatim, tidak ada biaya karena agak jauh dengan tempat praktek itu yang pertama. Yang kedua, dia itu pengen niatnya ingin membuka bengkel sepeda motor. Iya. Di Boleh luar Pak daripada Oji. jurusan Ya. beliau. Boleh Pak Oji. Jadi kita kan punya waktu 10 menit ya, 10 menit ke depan. Jadi kira-kira apa yang mau diomongin lagi nih Pak Oji tentang masalah Pak Oji yang barusan dah Pak Oji ceritakan? Dia ini ingin fokus di sepeda motor. Saya bilang kita kan sekolah jurusan teknik dan ringan. Jadi Ya. apa yang sudah kita pilih itu yang sudah menjadi pilihan kita. Iya, betul. Soal kita belajar lebih lanjut misalnya di luar daripada mobil, kan itu hak kita, nggak ada Iya. masalah itu. Iya. Tapi sesuai dengan prosedur sekolah, kita tetap harus praktek sesuai dengan jurusan teknik dan ringan. Ada peraturannya memang Pak ya? Nggak mungkin kita jurusan teknik dan ringan prakteknya di teknik sepeda motor atau di Nggak bengkel. mungkin belajarnya ini kita praktek yang lain Pak ya? Iya. Secara alurnya, tapi di luar daripada sekolah kan nggak ada yang melarang. Iya, betul Pak. Jadi permasalahan Bapak di sini yang saya tangkap ya dari penjelasan Bapak tadi, Ya. kalau siswa Bapak yaitu jurusan teknik
kendaraan ringan kelas 3 ya Pak ya. Ya, Sedang prakering ya di bengkel mobil, tapi ingin pindah ke bengkel sepeda motor. ya, Jadi ini mungkin suatu masalah ya buat Pak Oji ya. ya, Jadi apa nih yang Pak Oji ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? ya Bu. Jadi saya kan ingin mencari solusi yang terbaik bagaimana kita menyelesaikan masalah siswa ini. Ini kan problem siswa, tidak Iya, kita betul. sebagai guru nggak langsung menolaknya, tapi ini kan ada juga hubungan dengan teknik otomotif. Iya, betul, betul. Dia lebih fokus ke teknik ringan. Tuh. Jadi berarti berlainan Pak ya, dari yang dia ini jurusannya dengan yang mau di prakeringnya berbeda Pak ya. Ya, Seperti ini. Bagaimana situasi siswa tersebut sekarang saat menghadapi prakering tersebut karena memang jurusannya beda, tapi dia waktu praktek prakeringnya dia ambil yang jurusan yang berbeda lagi. Bagaimana situasi siswa tersebut keadaannya? kalau siswa tersebut tetap saya sarankan praktek di bengkel mobil sesuai dengan jurusan. Tapi saya juga ada ini kan tiap-tiap siswa yang praktek ini kan ada pembimbingnya. Saya sebagai ketua jurusannya. Jadi saya persilahkan juga saya juga memanggil kawan-kawan dari pembimbingnya bagaimana solusinya. Jadi yang aturannya siswa itu harus tetap praktek di bengkel mobil. Jadi kami solusinya di luar daripada prakerin, misalnya hari Minggu. Hari Minggu kan ada rata-rata bengkel ada libur. Jadi siswa tersebut tidak prakerin. Boleh dia mencari pengalaman di bengkel sepeda motor. Itu yang saya lakukan. Boleh. Jangan kita hambat ya. Mungkin kadang anak ada punya potensi ya kan. Walaupun dia jurusannya berbeda, tapi dia ingin mencoba hal yang baru ya. Kira-kira Pak Oji kan, kenapa siswa itu berani dia mengalih jurusan saat prakering itu? Apakah dia mempunyai kemampuan? Kalau 10 ya idealnya Pak ya. Oh, ini kemampuan 10 yang idealnya 10 di level 10. Kira-kira siswa Bapak itu tersebut sekarang berada di level berapa dia, Pak? Ya, kalau dari level kita ini kan kita rutin praktek di bengkel mobil. Dan juga ada program dari pemerintah namanya MTU. Ada programnya. Jadi di situ juga ada jurusan otomotif. Digabung ada jurusan mobil dan sepeda motor. Kebetulan siswa ini dulu pernah fokus di sepeda motor. Jadi dia memang bisa di sepeda motor. Punya kemampuan ya. Punya kemampuan. Kalau level dia itu sekarang di angka 8. Iya. Oh, berarti dia berada di angka 8 ya. Termasuk tinggi loh Pak itu. Jadi sebagai guru kita kalau dia memang punya potensi seperti itu jangan kita hambat ya. Kita motivasi. Kira-kira dia sudah berada di level 8. Bapak kepinginnya sekarang dia berada di level berapa? Kita kan sebagai guru itu siswa kita pasti ingin dia pandai. Kalau kita lebih pandai daripada kita. Iya betul. Apalagi dia ada jiwa usaha, kan? Pengen saya dia bisa di atas level 9. Oh ya. Memang dasarnya dia memang dah tinggi Pak ya, memang punya kemampuan ya. Ya memang anaknya cerdas kalau di sekolah. Jadi untuk menaikkan level itu Pak kan? Adakah Bapak punya gagasan lain supaya dia dapat meningkatkan levelnya tadi? Karena pun tadi yang diambil sebagai prakteknya kan dia berbeda jurusan yang dipelajari ini, tapi dia mau prakteknya yang lain. Jadi ada nggak gagasan atau langkah-langkah Pak Oji supaya anak ini bisa beradaptasi dengan perbedaan itu dan bisa menaikkan levelnya? Kalau langkah sekarang yang saya buat, sekarang siswa ini kan masih praktek di lapangan. Mereka akan pulang sekitar bulan 12. Bulan 12 pulang, bulan 3 ujian akhir. Kita mempersiapkan UKK. Jadi yang kami
rencanakan, Ya. hmm, yang pertama kami mengadakan praktek rutin di sekolah. Misalnya Ya. praktek di kelas 2 dan Ah, bagi yang ada kemauan misalnya di kelas 3 boleh juga mengikutinya. oh iya, Itu iya. yang pertama. Itu yang pertama, Dan Pak ya. mengajak teman-teman Iya. lain yang sedang praktek. Itu yang kedua, kami membuat program sambungan praktek atau Oh iya, istilahnya magang. Misalnya magang. ini kan Iya. Prakarin praktek. Nanti habis praktek, Latihan kerja. eh, pihak bengkel tersebut mengajukan bahwa dia membutuhkan siswa kami untuk magang sampai jadi istilahnya siswa itu nggak sekolah, Iya, iya. hanya masuk di ujian akhir dan begitu yang kata. Iya, betul, Pak. Betul. Itu yang itu ada yang dicanangkan oleh bengkel. Ini Iya. juga ada juga kami yang mengajukan kepada Oh iya, berarti siswa-siswa dari yang pihak sekolah yang mengajukannya, Pak ya. ada juga siswa, misalnya siswa tersebut pandai, jadi saya yang mengajukannya dari pihak sekolah. Ya, dia kira-kira bengkel ini fair dengan dia, Oh iya. banyak customernya. Misalnya dia ajukan, Pak saya ke sini, ya udah saya kirim surat. Jadi Iya. saya yang datang ke bengkel. Iya. Jadi istilahnya kita bantu. Iya, kita bantu, Kita kita bantu ya. motivasi ya, kita arahkan. Berarti Nah, yang saya tangkap tadi ada dua ya gagasan Bapak atau kegiatan Bapak yang ingin Bapak rencanakan, yaitu yang pertama mengadakan praktek ya di sekolah, kemudian ada praktek kerja ya, magang ya Pak ya. ya, Jadi kira-kira nih Pak, ya. yang nyaman Bapak lakukan dalam waktu terdekat ini ya, dalam waktu dekat itu yang mana kira-kira Pak? Nah, sekarang kalau praktek rutin itu udah otomatis kami buat di sekolah. Iya. Jadi saya siswa tersebut kalau dia udah tamat, udah siap prakarin bulan 12, saya akan langsung mencari bengkel yang sesuai dengan keinginan dia. Itu Iya. secara pribadi saya. Dia bangunnya di sepeda motor. Nah, Di jadi sepeda saya juga motor. punya kawan yang Ah. lumayan pelanggannya. Mungkin bisa saya masukkan dia untuk mencari pengalaman lebih lanjut. Iya, boleh. Nah, tadi ada dua gagasan Bapak ya. Ya. Tadi ada yang membuat praktek di sekolah, kemudian ada praktek kerja lapangan yaitu magang Pak ya. Kira-kira saat Bapak melaksanakan kegiatan tersebut, Bapak ada dibantu nggak sama rekan-rekan yang lain atau berkolaborasi dengan pihak-pihak luar? Itu udah pasti Bu, di mana kita tiap-tiap jurusan itu nggak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Pasti ada Iya. kawan-kawan yang satu jurusan. Iya betul, ya Itu yang Pak. utama ya. Mm. Berarti kolaborasinya dari dalam sekolah dan luar sekolah Pak ya? Ya, itu udah pasti. Karena di dalam itu kan praktek ya, berarti masih di Ya. dalam sekolah. Ya. Sedangkan kolaborasi di luar itu mungkin dengan pihak-pihak yang mempunyai usaha seperti bengkel ya. Kemudian ada dealer ya. Kalau di dealer pernah nggak siswa Bapak untuk mengikuti magang? Itu memang kami buat surat MOU di Oh, ada bengkel-bengkel perjanjian ini. ya, perjanjian. Ya, memang kami buat MOU. Mm. Misalnya tiap tahun kami kirim siswa kami. Iya, oke Pak, sangat bagus berarti program Bapak ya. Ya. Jadi kita doakan semoga terlaksana Pak ya. Baik Bapak, berarti Mudah-mudahan. dalam melaksanakan kegiatan tersebut Bapak akan berkolaborasi dengan pihak luar dan rekan-rekan guru di sekolah ya. Ya. Nah, nggak terasa Pak ya, sudah panjang lebar kita berbincang-bincang. Ada apa yang udah Bapak dapatkan dari percakapan ini? Ya, dapat dengan curhat ke Ibu, saya dapat ide. Tadi sebenarnya ada beberapa gagasan yang tidak ada sehingga timbul iya. dengan adanya coaching ini ya, Pak ya. Coaching ini. Wah, sangat menarik memang ya. Kalau saya kan sudah nggak sabar ya, ingin mendengar cerita-cerita Bapak setelah Bapak melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi. Jadi saya doakan Bapak sukses. Amin. Ya, dalam melaksanakan semua kegiatan Bapak. Ya. Kita tidak boleh menghambatnya.
Ya. Oke Bapak, kira-kira kapan ya kita bisa ngobrol-ngobrol kembali? Oh, Ya, siap Bu. Minggu-minggu depan nanti kalau kita jumpa kita ya, bahas saya lagi kepingin masalah mendengar ya kelanjutan dari siswa-siswa kita ya. dari hasil yang Bapak sudah laksanakan. Ya, pastilah Bu. Kalau mereka sukses, kita pun jadi senang. Iya, oke, oke. Jadi gimana perasaannya sudah ini Pak ya? Sudah agak lega lah. Nah, Iya, dengan coaching dengan Ibu. Wah. iya. Jadi kita tutup saja Pak, sudah nggak ada lagi yang mau disampaikan, memang Oh, sudah ya, oke siap Bu. Terima iya. kasih Ya atas sama-sama. waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam Pak Uji. Bagaimana kabarnya Pak Uji? Alhamdulillah baik. Jadi Pak kan, Ya, saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu. Eh, benar sekali Pak. Sedikit ada permasalahan di sekolah saya, yaitu tentang siswa saya yang kurang percaya diri dan mentalnya agak kurang untuk tampil ke depan. Padahal ada acara perlombaan hmm, pidato di tingkat kecamatan yang akan diikuti. Tapi nampaknya mereka masih kekurangan daripada mental oh dan siap. kepercayaan dirinya, Ya. Pak. Begitu. Oh, begitu ya Pak Saifuddin ya. Iya, Pak. Kita kan ini kan lagi jam istirahat Pak Saifuddin kan. Jadi Iya, kita ada waktu kurang lebih 10 menit. Jadi iya, coba Pak. Bapak ceritakan permasalahan yang tadi Bapak ngomong. Begini, Pak. Di sekolah saya itu ada diadakan perlombaan pidato di tingkat Hmm. kecamatan yang akan diikuti oleh peserta didik saya. Tetapi nampaknya peserta didik saya dia kurang menguasai panggung, dia karena mental dan kepercayaan dirinya kurang. Makanya Hmm. saya ingin mencari solusi berbagi dengan Bapak. Mungkin ada jalan keluarnya, Pak. Begitu. Jadi itu masalahnya. Berarti jadi di sekolah Bapak masih ada siswa yang Kurang kurang percaya diri. mampu dia tapi kurang percaya diri Pak ya. Ya, Untuk benar sekali, Pak. mengikuti Benar sebuah sekali. perlombaan ya Pak. Ya, benar sekali. Kira-kira Pak Saifuddin, apa yang ingin Bapak dapatkan dari misalnya dari percakapan kita hari ini? Iya, mungkin saya berharap dari percakapan ini bisa mendapatkan solusi dengan kita berkolaborasi. Mudah-mudahan Hmm. ada cara-cara untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri bagi siswa saya, Pak. Saya Ya. merasa demikian. Oh, jadi begitu ya Pak Saifuddin ya. Ya, Pak Jadi Alfi. Bapak ingin adanya perubahan. Ya, Bagaimana cara siswa Bapak tersebut agar rasa percaya diri dalam mengikuti kegiatan perlombaan tersebut. Nah, ya, situasi yang Bapak inginkan tentang masalah tersebut, misalnya tentang yang situasi yang Bapak inginkan, situasi yang Lebih ingin baik. Bapak, misalnya situasi yang Bapak inginkan tentang masalah tersebut. Ya, yang saya inginkan dari murid-murid saya itu agar mereka bisa mampu dan mereka berani untuk tampil ke depan dalam keadaan bagaimanapun untuk bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang dimilikinya, bisa supaya ilmunya itu tidak Hmm. tertutup, bisa dikasih nampak, kita bisa menilai bahwa dia itu mampu. Tapi kalau dipendam kan kita nggak tahu dia mampu atau tidak. Ya, Gitu. benar Pak, benar. Oh, baik Pak, berarti Bapak ingin melihat siswa tersebut percaya diri, mampu juga dalam mengikuti perlombaan. Ya Pak, benar Jadi sekali. rasa percaya diri idealnya kan levelnya 10 kita taruh. Ya Pak ya. Pak, benar. Jadi Ya, kira-kira percaya diri siswa Bapak sekarang
berada di level mana kira-kira Pak Saifuddin? Kalau menurut saya itu kepercayaan diri dan mental siswa saya itu kalau sekarang berada di level agak rendah Pak, di level 5 kira-kira begitu Pak. Oh, di level 5 Pak ya. Iya, Berarti harus kerja keras Pak ini. Oke, baik iya, Pak. Kira-kira insya di Allah. level berapa rasa percaya diri yang ingin Bapak rencanakan? Saya berencana dengan memberikan motivasi dan mencari jalan keluarnya, mudah-mudahan mereka itu bisa mencapai di level 7 atau 8 lah maksimalnya, Pak. Saya rasa begitu. Oh ya, berarti eh, sekarang berada di level 5, rencana Bapak ingin menaikkan 5, ke level 7 atau 8. 7 Jadi atau 8. kira-kira ada nggak gagasan yang Bapak ingin lakukan untuk menembus rasa percaya diri dari siswa tersebut, Pak? Hmm. Iya, saya pikir-pikir, Pak, kalau saya misalnya ini butuh pendapat dari Bapak juga. Kalau misalnya saya meminta kepada siswa saya untuk sering tampil berbicara sendiri di depan cermin, atau saya akan sering meminta kepada siswa saya supaya dia sering tampil di kelas dalam hal apapun, dia akan sering saya suruh ke depan, Pak. Apa itu efektif menurut Bapak? Ya, jadi gagasan yang Bapak rencanakan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa Bapak dengan meminta siswa tersebut berbicara di depan cermin gitu, Pak ya. Iya, Pak, Dan iya. sering tampil di berbagai kegiatan di sekolah itu. Ya, benar Oke, sekali, Pak. itu sudah sangat bagus Pak. Baik Pak. Bagus sekali sih ya, ya gagasan yang Bapak rencanakan. Kira-kira, ini kan kira-kira Pak. Kapan Ya, rencana Bapak melaksanakan gagasan tersebut untuk siswa kalau Bapak? rencananya sih mulai besok karena acara perlombaan itu pun sudah agak dekat, Pak, di minggu-minggu ini. Mungkin Hmm, besok sudah saya mulai, Pak. Oke, oh baik Pak. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kira-kira Pak kan, ada nggak guru atau kawan yang membantu atau terlibat dalam kegiatan ini Pak? Ya, ada, Pak, terutama guru pendidikan agama Islam dan Hmm, rekan-rekan hmm. yang lain juga memberi Ya, motivasi dan kami bisa berkolaborasi untuk melakukan kegiatan tersebut, Pak. ya, Semua ya. semua guru di sekolah itu terlibat. Oh, oke. Itu sangat bagus Pak. Kan nggak mungkin kita bukan nggak mungkin Melakukan misalnya sendiri, nggak Pak. mungkin Ya, kita sendiri. Oke, baik Pak. Berarti dalam melaksanakan kegiatan tersebut, berarti Bapak kan akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru rekan. yang lain. Ya, Nah, benar. kan Pak, ini kan kita udah ada solusinya nih Pak. Berarti ini Ya, kan alhamdulillah. sudah di ujung pembahasan kita. Ini pun kita mau masuk kelas Pak, udah 10 menit ini jam istirahat. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Pak Saifuddin dapatkan ya, dari percakapan? Ya, alhamdulillah sekali Pak, dan saya bersyukur sekali di sini dalam percakapan ini sudah mendapatkan solusi sedikit banyaknya bisa saya terapkan dan saya lakukan pada siswa saya. Mudah-mudahan dengan bantuan Bapak, terima kasih sekali lagi, saya bisa menjadikan murid-murid saya itu lebih mempunyai mental dan percaya diri untuk Ya, bisa tampil ke depan, Pak. Saya rasa demikian, Pak. wah, saya sebagai teman merasa senang dengan gagasan Bapak Saifuddin. Di mana Nah, kita sekali. sebagai guru akan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada siswa kita ya Pak Ya, kan. benar sekali, Pak, benar sekali. Saya sudah Sekali tidak lagi. sabar menunggu apa hasil dari wawancara Bapak yang telah Bapak rencanakan itu. Ya, Oke, insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak, kita akan membicarakan ini lagi bagaimana perkembangannya ke depan. Saya selalu siap, Pak Uji. oke lah Pak. Ini kita masuk kelas dulu nih, sudah siap Pak. Kita Baik, akhiri Pak. aja pembicaraan kita hari ini. Semoga kita selalu bisa mendidik siswa kita yang lebih baik. Ya Baik, Pak. Pak Uji. Oke. Ya, oke, Pak Uji. Terima kasih banyak, Pak Uji.
Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Safriana. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah Pak, tapi ini ada sedikit unek-unek. Bapak ada nggak waktu sedikit mau curhat-curhat atau mau ada yang mau diomongin ini? Boleh, Bu. Saya selalu ada waktu untuk membahas kalau soal pendidikan, saya selalu siap, Ibu. Iya, oke Em- boleh. Emang apa masalah atau yang mau Ibu ceritakan kepada saya pada hari ini? Ada lah Pak, ada sedikit masalah di sekolah. Apa yang Ibu ingin dapatkan dari bercerita kepada saya? Eh, Saya mungkin nanti setelah berbicara dengan Bapak ingin mendapatkan suatu solusi dari permasalahan saya. Jadi permasalahan saya di sini adalah saya di sini mengamati beberapa Iya, kawan saya, guru-guru iya, rekan sejawat saya setelah habis pembelajaran keluar dari kelas mukanya kelihatan seperti orang lelah. kelelahan ya, iya Iya, iya, kelelahan, iya, capaian. iya, Kemudian pun saya melihat para siswanya pun seperti itu, Pak. Seperti rasa bosan ya, bagaimana belajarnya. Jadi saya kepikiran kenapa ya bisa begini. Nah, kemudian saya cari tahu, saya dapatkan informasi kalau si guru-guru saya itu masih melakukan pembelajaran dengan metode yang seperti ceramah ya, metode lama. iya, 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 metode ceramah. Padahal saya kepinginnya di sekolah kan ada beberapa sarana yang sudah disediakan. Saya maunya guru-guru bisa memanfaatkan sarana tersebut seperti infokus kan oh bisa iya. dimanfaatkan sehingga pembelajarannya mungkin lebih menyenangkan. Begitu Bapak. Begitu ya, Bu. Ini ada waktu kita, Ibu, sekitar 10 menit ya sebelum kita masuk ke lokal. Ini saya ingin tahu situasinya di sekolah Ibu kalau sekarang itu bagaimana? Situasi pembelajarannya di sekolah. Iya, situasinya Pak kan ya masih ya seperti itu aja lah Pak. Karena kan pembelajarannya kan kalau dengan menggunakan metode ceramah gurunya pun merasa capek, bosan, apalagi Ya, anak-anaknya ya juga merasa bosan karena pembelajarannya masih berpusat kepada guru. Jadi siswanya tidak ada kesempatan untuk apa ya menyampaikan usulan bagaimana istilahnya Pak kan pembelajaran yang berpihak pada murid lah Pak, belum ya, diterapkan oleh para guru-guru saya. Kemudian pembelajarannya pun masih belum bervariatif, masih ya, tidak menggunakan metode-metode baru ya kan seperti menggunakan infokus, sarana alat sarana seperti infokus tadi, kemudian belum adanya menggunakan aplikasi seperti Canva sebenarnya kan menarik ya, kalau kita lakukan dalam pembelajaran Pak ya. ya, Eee, Bu. Mungkin seperti itu aja Pak, masih metode lama lah Pak yang digunakan. Ya. Selalu metode ceramah, Ibu ya. Iya, betul sekali Pak. Oke, Bu. Kira-kira situasi yang Ibu inginkan bagaimana? Misalnya kayak gini, Bu. Kita Iya, umpamakan situasi yang apa, yang normal atau yang bagus, idealnya itu kita umpamakan di angka 10. iya Pak. Kira-kira situasi di sekolah Ibu sekarang berada di level mana? Saya pun kayaknya kalau mengamati ya mungkin di level 6 ya atau Level 6. level 6 karena kenapa? Saya nggak berani untuk tinggi-tinggi untuk menilai lebih tinggi karena masih banyak guru yang metode pembelajarannya masih memakai metode lama, Pak. Oh Eee, iya, Ibu. heeh. Kira-kira ke depannya nanti Ibu mau meningkatkan dari level 6 tadi ke level berapa? Eee, Maunya Pak ya, maunya kan Iya, sampai 10 tapi kayaknya nggak mungkin, sulit untuk terwujud ya kan. iya, Eee, iya. jadi saya nggak berani karena masih berusaha juga, jadi mungkin di level 7 aja lah Pak.
Di Oh, level di 7 level mungkin itu 7. pun sudah agak lumayan tinggi ya kalau kita lihat Iya, dari minat dan keinginan kesadaran dari para guru untuk melakukan perubahan, mengembangkan potensinya, Pak. iya. Berarti didukung oleh lingkungan sekolah lah begitu, Bu ya. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Kira-kira Ibu untuk mengatasi situasi yang demikian, gagasan-gagasan apa yang bisa Ibu lakukan? Iya, Pak ya. Saya kepikiran juga nih, Pak, selain sayang sama gurunya, juga sayang sama anak-anaknya, kepingin sekali menolong kan, mungkin ada sedikit, ide atau gagasan, mungkin, saya akan melakukan pendampingan atau mentoring kadang, ya. Iya, Mungkin, bimbingan atau pengalaman yang saya punya, apalagi pengalaman yang saya dapat selama pendidikan guru penggerak ini kan cukup banyak ya, Pak, kan. iya, Jadi bisa berbagi dengan guru bagaimana menciptakan pembelajaran yang memihak kepada siswa, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga guru-gurunya pun saat keluar kelas ceria mukanya, tidak, merasa lelah dan siswanya pun menerima pembelajaran dengan senang hati. Mungkin mentoring aja dulu, Pak. iya. Mungkin selain gagasan untuk mentoring itu ada tidak gagasan lain yang bisa Ibu lakukan kira-kira? Ya, kepinginnya ada, Pak. Seperti mentoring karena ini ya, per orang ya, Pak ya, lebih Iya, karena iya, pendampingan benar. per orang. Saya ada kepikiran mau eh, mengadakan seperti suatu pelatihan atau workshop ya. Kalau Iya, dengan pelatihan dan workshop, workshop kan secara keseluruhan ya, Pak ya. iya, Bu. Jadi ada kepikiran seperti itu, Pak. Saya rasa itu sudah sangat bagus. Itu apa namanya proses mentoring ataupun itu berbagi dengan kawan-kawan Ibu di sekolah. Kalau boleh tahu siapa saja yang bisa Ibu libatkan dalam hal tersebut di sekolah Ibu untuk mencari solusi secara bersama atau Ibu sendiri? Ini untuk kegiatan apa, Pak ya? Untuk mentoring apa untuk workshop atau sebagai pelatihan gitu, Pak? Untuk mentoring dulu, Bu. Oh ya, untuk mentoring ya, karena pun saya berkeinginan mentoring dulu yang saya pilih, karena kalau mentoring kan bisa kita laksanakan secara cepat, Pak ya. Mungkin Ya, ya benar dalam sekali. 2 hari ini bisa pun saya lakukan dengan dibantu oleh beberapa teman saya yang memang sudah senior, sudah berpengalaman Ya, dalam pembelajaran karena memang guru-guru zaman dulu yang saya dulu guru saya sekarang sudah jadi rekan di rekan kerja. jadi Iya, rekan Rudy. kerja. Jadi Iya, mungkin mentoring, tapi kalau untuk itu workshop dengan pelatihan kan membutuhkan apa ya rencana dulu, iya, iya, kemudian kita cari waktu yang tepat dulu. iya. Kemudian sebelum kita adakan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, mungkin pasti nanti ada dananya dan ada narasumbernya yang akan kita Benar. panggil untuk memberikan pendampingan atau sebagai pembelajaran yang narasumber untuk kawan-kawan guru saya di sekolah, Pak. Ya, begitu Bu ya. Ya. Eh, Kira-kira kapan mulai Ibu lakukan itu kegiatan mentoring atau untuk mencari solusi tersebut? Mulai kapan Ibu merencanakannya? Kalau mentoring mungkin secepatnya dalam 2 hari ini akan saya lakukan. Kasihan lah Pak, karena jangan lama kali lah guru-gurunya nanti mengajar seperti itu ya Pak kan. Iya, iya Ya, benar jadi sekali Bu. jadi kita ini dulu sama gurunya dengan per orang dulu saya tanyakan cara pembelajarannya, mungkin nanti saya caranya mendekati guru tersebut pelan-pelan, kemudian saya ajak gini loh Bu, kalau mau pembelajarannya tidak capek kita harus menggunakan alat media seperti ini ya, mungkin seperti itu saya arahkan pendampingan, kemudian arahan dan berbagi pengalaman supaya guru-guru saya itu bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi, Pak. Oh, begitu Bu ya. Ya. Saya ini jadi tidak sabar ingin mengetahui bagaimana ya nanti kalau 2 hari ke depan Ibu melakukan kegiatan tersebut.
kalau boleh saya nanti Ibu ceritakan lagi sama saya. Insya Allah saya siap Ibu Iya, untuk boleh. mendengarkan Ah, curhat dari boleh Ibu. Bapak, boleh Bapak. Jadi Bapak siap kapanpun waktu ada Pak ya. Ya, Ah, kapanpun ada waktunya. Berhubung Bu, ini waktu kita sudah 10 menit lebih kurang, ini waktu kita sudah mau masuk kelas lagi. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Apakah ada solusinya atau bagaimana Ibu? Alhamdulillah sekali Pak Saipudin. Saya dengan dengan adanya pembicaraan dengan Bapak, saya mendapatkan solusi tentang bagaimana supaya guru-guru saya di sekolah dapat mengembangkan dirinya, dapat mengubah cara mengajarnya supaya menjadi pembelajaran yang menarik, tidak membosankan. Yaitu saya akan melakukan mentoring ya, Ya, mentoring ya, dengan pembicaraan tadi Bapak yang Bapak ajukan pertanyaannya sehingga timbul ide saya ya, ya timbul Ibu. secara tiba-tiba dengan pertanyaan Bapak apa yang ingin Ibu lakukan, gagasan apa yang Ibu punya ya kan. Jadi Ya, timbul secara tiba-tiba spontan saya ingin membuat mentoring terhadap guru-guru saya. Mungkin itu solusi yang saya dapat Pak dari ya. kita kali ini Pak. Nah, mungkin alhamdulillah Ibu ya bisa Ibu terapkan dan mudah-mudahan di sekolah Ibu itu keadaan proses pembelajarannya sudah menyenangkan ya, tidak cemberut Iya, lagi iya, muridnya, gurunya, iya. jangan lelah-lelah selalu ya, Jadi, bisa selalu belajar dan sambil smile gurunya bermain. dan ya siswanya, iya, Ya, menyenangkan, ya, Pak. Terima kasih banyak Bapak atas ya, ini sama-sama waktunya, Ibu. sudah Sama-sama. mendengarkan curhatan saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya mendapatkan solusi yang tepat untuk, berbagi dengan kawan di sekolah saya, Pak. Iya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya bagi Ibu dan bagi saya sendiri. Iya, Amin Ibu. iya. Terima kasih Bapak ya. Lalu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. wabarakatuh.